ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian jemaat yang saya kasihi di Jalan Mutiara Bekasi, Perumahan Wahana Bekasi, dan Kalibaru Timur. Pagi hari ini ada anugerah Tuhan, kembali kita boleh mendengarkan dan berkumpul bersama lewat persekutuan kita lewat YouTube yang ada. Dan pagi hari ini kita akan naikkan dulu satu pujian. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, oh Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Kita akan berdoa. Oleh anugerah dan kemurahan-Mu ya Tuhan, pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang boleh kembali kami disinari, diingatkan, supaya dalam hidup ini kami boleh melihat kehendak Tuhan yang jelas di dalam perjalanan hidup kami sebagai umat yang Kau telah kuduskan, yang Kau telah pilih, yang Kau telah perlengkapi, dan yang Kau telah jaga. Terima kasih untuk masa-masa di mana kami boleh tetap ada di rumah sesuai dengan ketentuan pemerintah yang ada, tetapi tidak menghalangi kami
untuk kami bersekutu dengan firman-Mu. Turunlah pengurapan-Mu di atas hidup hamba-Mu yang sebentar boleh memberitakan kebenaran firman-Mu, dan bersabdalah bagi kami semua, sehingga lewat-Mu jemaat yang boleh mendengar pagi hari ini renungan firman Tuhan, mereka kembali boleh diberkati. Kasih anugerah-Mu boleh turun dalam hidup setiap pribadi yang ada. Kuasa Roh Kudus-Mu juga boleh ada, sehingga lewat kehidupan yang kami dipercaya Engkau, kami tetap ada dalam rancangan dan kehendak-Mu. Bersabdalah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, hamba-Mu tak berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Pagi hari ini oleh anugerah Tuhan, kita boleh dipertemukan dan kita boleh bersekutu jarak jauh lewat program YouTube yang sebentar kita akan nikmati. Dari pujian yang ada, maka tema firman Tuhan pagi hari ini berjudul Yesus Terang Dunia. Dan pembacaan firman Tuhan saya akan baca dari kitab Yohanes pasal 8, kitab Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan pada pagi hari ini. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara dan saya saat ini masing-masing jemaat ada di rumah, saya ada di tempat ini, tetapi yang paling inti juga saudara dan saya masih ada dalam dunia. Dan dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Pembacaan yang sudah kita baca firman Tuhan, bahwa Yesus terang dunia. Dunia ini adalah diciptakan. Dan kita tahu siang hari maka kita akan lihat matahari, tapi malam hari kita akan lihat gelap, dan kita juga melihat terang yang dari bulan semata-mata. Saudara-saudara yang sekalian yang saya kasihi, semua ada kegiatan pada baik malam, baik siang terlebih, oleh karena ada matahari. Matahari itu sendiri saudara-saudara sekalian disinari, menyinari bumi ini. Dan kita tahu kecepatan sinar hanya 375 kilo. Ilmu pengetahuan berkata jarak matahari dan bumi kurang lebih 93 juta mil. Ya, kurang lebih ada 232 kilometer jaraknya dari tempat ini, bumi ini. Kalau kecepatan suara 375, maka untuk per jam, maka untuk mencapai matahari dari bumi, bayi lahir sampai ke matahari itu kurang lebih 71 tahun. Dengan perjalanan 375 km per jam. Berarti cukup jauh. Dan matahari mempunyai diameter kurang lebih 109 kali daripada bumi ini. Cukup besar, tapi temperaturnya juga luar biasa. 110.000 Fahrenheit. Dan kita tahu bumi ini tidak selamanya terang. Ada siang, ada malam. Tetapi penyataan Yesus sendiri bahwa Tuhan Yesus berkata, Akulah terang dunia. Kalau Tuhan Yesus berkata, Akulah terang dunia. Dengan kata lain, dunia hanya tergantung kepada matahari. Tetapi saudara dan saya kalau hidup dalam Tuhan Yesus dan
hidup pada negeri yang kekal nanti, maka di sana tidak ada lagi matahari, tidak ada lagi bulan. Karena dikatakan anak manusia, yaitu Yesus, menjadi terang kehidupan itu sendiri. Oleh sebab itu, waktu Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia," berarti ada sesuatu yang lebih daripada nilai terang matahari itu sendiri. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, kita melihat beberapa kebenaran daripada terang itu. Yang pertama, sifat terang itu menyinari. Menyinari. Saudara-saudara sekalian, karena sifat terang itu menyinari akan setiap orang. Dalam Yohanes pasal yang ke-8, kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kebaca tentang perumpamaan seorang yang berzina, yang ditemukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat berbuat zina, maka perempuan itu dibawa kepada Tuhan Yesus. Karena hukum Taurat jelas bahwa orang berzina harus dihukum mati dengan lempar batu. Dan wanita itu dibawa kepada Tuhan Yesus. Karena sifat daripada terang itu menyinari, yaitu pribadi Yesus itu sendiri, pada waktu wanita yang berdosa, yang berzina itu dibawa kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus tidak langsung menjawab. Dan Tuhan Yesus dikatakan, saudara-saudara kekasih, dia menulis di tanah. Menulis di tanah, dan setelah Tuhan Yesus menulis di tanah, karena orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat itu tahu hukumnya, dan hukumnya adalah mati. Dan waktu Tuhan Yesus menulis di tanah, dan kemudian Tuhan Yesus kemudian berdiri, dan Tuhan Yesus katakan, "Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, dipersilakan untuk orang tersebut melempar batu kepada wanita yang berzina ini." Apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian? Ternyata pada waktu Tuhan Yesus berkata, "Siapa orang yang tidak berdosa?" maka tidak ada seorang daripada ahli Taurat dan orang Farisi yang hatinya disinari. Dan dia berkata, "Tidak ada di antara kami yang tidak berdosa." Bukankah manusia setelah Adam jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan kemuliaan Tuhan? Dan sifat dosa itu, saya percaya, anak kecil pun sudah tahu bahwa bohong itu dosa. Itu ada dari sejak sekolah minggu. Dan apa yang terjadi? Maka tidak ada orang Farisi dan ahli Taurat yang melempar wanita itu dengan batu. Dan Tuhan Yesus berkata kepada wanita itu, "Kalau mereka tidak ada yang menghukum engkau, aku pun tidak menghukum. Tapi engkau jangan berbuat dosa lagi." Memang terang firman Tuhan kalau kita baca, ada beberapa hal. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa saudara-saudara, kalau kita berkhotbah tentang Kristus yang disalibkan, maka berita salib buat kita adalah berita karya keselamatan dan pengampunan dosa. Tapi buat orang-orang yang disebut Yahudi merupakan batu sandungan. Dan buat orang-orang daripada Yunani merupakan kebodohan. Tetapi Injil Tuhan buat kita yang percaya mengandung kuasa. 1 Korintus 1 ayat 23. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, terang yang menyinari itu belum tentu disukai oleh semua orang. Karena terang yang menyinari, firman yang menyinari, itu akan membuka
hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang tersembunyi akan dibukakan. Oleh sebab itu, sifat firman Tuhan bukan saja menyinari, yang kedua, karena firman Tuhan itu menyinari, maka sebagaimana kita tahu orang Yahudi menolaknya. Karena terang itu menyinari, maka orang Yahudi menolaknya. Dan itu pun dikatakan oleh Injil Yohanes pasal 1 ayat 11 dan ayat 12 yang bunyinya seperti ini. Yohanes pasal 1 ayat 11 dan 12. Ayat 10 dan 11. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tuhan Yesus tidak diterima oleh orang Yahudi pada umumnya. Sampai saat ini demikian, kecuali kasih karunia Tuhan, orang Yahudi boleh menerima terang itu sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, akan kita umpamakan seperti apa dari pembacaan firman Tuhan Yohanes 1 ayat 10 dan 11 katakan. Dapat saudara bayangkan seorang yang sakit menolak dokter. Seorang yang kelaparan menolak kematian. Padahal dengan kelaparan asam lambung akan naik, dan ada orang yang meninggal karena asam lambung naik. Begitu juga orang yang kedinginan menolak tinggal di rumah yang ada penghangatnya. Itulah kenyataan yang kita peroleh saat ini. Banyak orang sakit takut ke dokter. Dengan kata lain, saya takut disuntik. Padahal bukan itu salah satu cara, kecuali darurat. Oleh karena dia takut disuntik, maka dia tidak ke dokter. Terang ditolak oleh banyak orang. Kenapa? Pertama, kita tahu waktu Adam jatuh dalam dosa, bukan Adam yang mencari Tuhan, tapi Tuhan datang mencari Adam. Dan Adam bersembunyi. Dia sadar akan dosanya dan dia bersembunyi. Jadi alamiah daripada kemanusiaan yang jatuh dalam dosa adalah takut akan kebenaran. Dan upah dosa itu sendiri adalah maut. Roma pasal 6:23. Bukan itu saja, saudara-saudara sekalian. Sebagaimana tadi kita lihat bahwa wanita berzina itu dia tahu dan dibawa oleh orang-orang ahli kitab dan juga orang Farisi. Dia tahu dia berdosa. Sebab itu dibukakan. Saya percaya dan kita juga harus tahu memang begitulah ketika dibukakan. Tapi Tuhan tahu apa keberadaan manusia yang sudah berdosa itu sendiri. Dan saudara-saudara sekalian, sebab sekali lagi, kalau saudara dan saya berada dalam satu ruangan gelap, pasti saudara akan butuh terang. Tapi ada juga orang dalam gelap senang, dia coba cari jalan untuk keluar, walaupun terbentur-bentur. Dia butuh terang, tapi terang dalam Tuhan mengungkapkan, membukakan akan keberadaan seseorang. Dan oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih, di tengah-tengah kehidupan ini, setan berperan agar supaya manusia tidak membutuhkan jalan. Yang ketiga,
bersyukur terang itu akan mengungkapkan kebenaran itu sendiri. Mengungkapkan akan kebenaran itu sendiri. Pada waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya 3,5 tahun, dan Yesus harus menjalankan apa yang disebut jalan salib, merupakan keselamatan bagi orang yang percaya. Maka Thomas, saudara-saudara, setelah peristiwa itu lari, kita tidak tahu kemana. Dan murid-murid yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus bercerita pada Thomas, tapi Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas lubang paku, aku tidak percaya. Murid-murid semua berkumpul setelah kebangkitan Tuhan. Dan Tuhan tahu akan murid yang ragu-ragu, yaitu Thomas itu sendiri. Dan Tuhan Yesus datang di dalam satu ruangan yang tertutup, pintunya, jendela semua. Dan Yesus berkata, akulah dia, akulah Yesus yang sudah bangkit. Dan Thomas waktu mencucukkan jari, dia berkata, ya Tuhan, ya Allahku. Saudara-saudara, dalam realita hidup saya percaya di antara kita bisa ada yang ragu-ragu. Tapi jangan tinggal dalam ragu-ragu. Datang di dalam doa. Datang di dalam doa. Tuhan tahu kebutuhan kita. Ucap syukur kepada Tuhan kalau saudara-saudara sekalian dalam persoalan hidup, dalam kehidupan dengan tantangan hidup yang ada, sudah tidak mempunyai jalan keluar. Jadi sudah berkata, gimana ini Tuhan? Saya bersyukur, saya juga belajar. Saya tidak tahu dalam masa pandemi yang saat ini, walaupun usia 45 dibuka, silakan berjalan aktivitas. Tapi bukan berarti kita saudara-saudara punya jalan yang mantap. Bisa ada yang ragu-ragu. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan ketika Tuhan memberi jalan, yaitu lewat doa. Untuk mempersiapkan firman yang saya bawa pada pagi hari ini, saya juga berdoa, Tuhan, apa yang kau ingin ungkapkan kepada umat-Mu dengan masa depan, baik negara, baik pribadi keluarga. Bisa terjadi permasalahan-permasalahan dan kita tahu jaminan Tuhan kita akan dibukakan. Tapi saudara harus datang dalam doa. Saudara harus baca firman Tuhan yang sudah tertulis. Dan ternyata banyak saudara jalan yang Tuhan akan berikan. Bersyukur bukankah ketika Maria dan Yusuf ada tantangan ketika bayi Yesus lahir. Tuhan bilang, malam ini engkau lari ke Mesir. Betul, peristiwa pembunuhan anak-anak di bawah 2 tahun terjadi. Dan Tuhan menampakkan diri lewat mimpi. Dalam hidup saudara dan saya, kalau saudara-saudara ada banyak pergumulan, Tuhan bisa bukakan akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam realita yang saudara-saudara tempuh ke depan. Yaitu saudara berdoa, baca firman. Saudara akan nanti diingatkan apa yang harus kita jalani dalam hidup ini. Sebagaimana tadi Thomas yang ragu-ragu. Apa hal yang juga terjadi bagi diri kita ketika kita mengenal apa yang disebut terang itu sendiri. Peristiwa saudara-saudara kekasih yang terjadi, peristiwa wanita Samaria yang ada di sumur mengambil air, bertemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian terjadi dialog yang cukup panjang dan saudara-saudara silakan baca di Alkitab. Tapi setelah dialog ini, Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi dalam hidup daripada wanita Samaria itu sendiri. Tuhan Yesus memperkenalkan akan hidupnya. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah Kristus itu sendiri yang diurapi.
Saya percaya ketika saudara bertemu pribadi dengan Tuhan dalam setiap pergumulan dalam hidup ini, saudara akan berkata, hebat Tuhan Yesus bisa mengerti apa isi hati saya yang paling dalam. Sehingga waktu itu maka wanita Samaria itu berkata, aku telah bertemu dengan pada Kristus yang diurapi itu. Dia berkata pada keluarga mungkin, rekan-rekan sahabat yang ada di kampungnya, aku telah bertemu dengan Kristus sendiri. Dengan kata lain, saudara-saudara kekasih, terang itu akan membawa hidup sudah berjumpa dengan Tuhan. Apapun permasalahan rahasia yang apapun, kalau saudara-saudara bertemu dengan terang itu dan saudara mau bawa hidup saudara kepada terang itu, apapun yang saudara hadapi dalam pergumulan hidup, maka itu akan dibukakan oleh Tuhan. Dan saudara, bukankah dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kebenaran kalau saudara temukan, maka saudara akan dimerdekakan. Bukan itu saja, saudara-saudara kekasih, terang itu boleh menyatakan kasih anugerah yang besar dalam hidup ketika saudara mengenal akan pribadi saudara. Sebagaimana yang saya ungkapkan, pada waktu Yesus disalib, maka di sebelah kiri mengejek Yesus, sebelah kanan dia periksakan dirinya, introspeksi. Kenapa saya disalib? Oleh karena kejahatan, bukan? Dan hukumnya adalah salib bersama dengan Yesus. Tapi ketika dia menyadari akan kekurangannya, maka penjahat di sebelah kanan Yesus, dia hanya berkata, Tuhan Yesus, ingat aku. Kenapa? Selangkah sebelum kematian, dia sadari akan kesalahan dirinya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada penjahat di sebelah kanan, hari ini engkau akan bersamaku di Firdaus. Juru selamat itu memegang tangan orang penjahat ini. Saudara-saudara yang saya kasihan, yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bahkan murid-murid Tuhan Yesus sendiri yang berjalan bersama dengan terang itu, satu kali saudara-saudara dia berkata, yaitu Filipus berkata pada Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkan akan Bapa itu. Padahal Bapa itu dalam firman Tuhan, aku dan Bapa adalah satu. Yesus, Yohanes 1 ayat 1 adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan dia menjadi manusia, dan dia adalah terang itu sendiri. Saya percaya kalau sudah mengenal firman dan sudah coba merenungkannya, maka firman Tuhan apa yang dikatakan oleh Daud, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Dan kalau sudah bisa merenungkan firman Tuhan dalam banyak hal, bukan kemampuan sebagai anak Tuhan semata-mata, tapi dengan menyadari akan diri, saya perlu Engkau Tuhan Yesus. Saya terima Engkau Tuhan Yesus, tapi nyatakan pertolongan-Mu dalam setiap pergumulan dalam hidup yang bagaimanapun. Tapi firman Tuhan bagi saudara-saudara pribadi, biar firman Tuhan itu bukan menjadi kata-kata, tapi ketika saudara merenungkan firman Tuhan dan saudara berdoa kepada Tuhan, menggumulinya, dan firman Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Nya akan dihidupkan menjadi satu anugerah yang besar, sehingga sudah bisa melihat jalan anugerah Tuhan dalam hidup yang saudara dan saya jalani. Kita tahu bersama bahwa hidup itu tantangan. Tantangan anak beda, tantangan pemuda beda, tantangan orang dewasa beda, tantangan keluarga beda,
tantangan juga dalam hidup. Gereja berbeda dengan rumah tangga dan tantangan yang ada dalam gereja. Bagi setiap hamba Tuhan, kita akan menerima hal ini, tapi sudah harus berdoa pada Tuhan, karena gereja adalah kumpulan yang dipanggil keluar dengan masing-masing sifat dan keadaan, dengan latar belakang masing-masing. Tapi kalau sudah datang kepada Tuhan, percaya, Dia akan buka jalan. Tetapi bukan saja Dia akan buka jalan, Dia akan pegang tangan kita. Dia akan jaga kita dalam hidup ini. Dan yang paling utama yang saya ingatkan juga pada pagi hari ini, bahwa terang mengungkapkan yang terpenting, jalan keselamatan. Saudara-saudara kekasih, dalam Yohanes pasal 8:12, dia yang mengikut Yesus tidak akan jalan dalam kegelapan, tetapi dia akan menerima terang, yaitu terang hidup itu sendiri. Yohanes 14 ayat 6, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Pagi hari ini kita akan datang. Kita cukup tahu, bagi saudara-saudara yang banyak baca firman, cukup tahu bahwa firman itu mengungkapkan, menyinari apa yang menjadi permasalahan hukum Taurat. Apa yang Tuhan ungkapkan kehendaknya sendiri, kasihnya. Yang walaupun hal-hal yang gelap, tapi kalau sudah buka diterima Tuhan Yesus, maka Roh Kudusnya dicurahkan dan sudah diberi kemampuan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang diterangi dengan firman-Nya. Dan sudah bisa yakin bahwa saudara hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Dan kalau saudara sudah bisa hidup dalam kebenaran firman-Nya, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Itu oleh anugerah-Nya, lewat firman yang sudah diungkapkan, yang telah dibukakan, lewat Roh Kudus yang menuntun hidup saudara. Tidak kita tahu bahwa hidup kita, hati kita adalah tempat di mana Roh Kudus boleh ada dalam hidup kita dan menjadi penolong untuk saudara bisa berjalan dalam terang kebenaran firman-Nya. Saya percaya saudara pasti sanggup, tidak ada orang yang tidak sanggup. Kalau ada firman yang menerangi, ada Roh Kudus yang memampukan, yang saat ini menjadi kepala gereja, menuntun akan umat-Nya, saudara akan hidup diungkapkan, dibukakan, apapun masa depan hidup saudara. Percaya, Tuhan menyertai, karena Dia adalah Allah yang telah berjanji, Allah Immanuel. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami telah mendengar sabda dan firman, Engkaulah terang hidup kami. Untuk itu kami harus membuka diri, hidup dalam doa berhubungan dengan Engkau, hidup mohon anugerah firman-Mu menyingkapkan banyak kekurangan dalam hidup kami. Tapi Roh Kudus tolonglah kami. Banyak tantangan dalam hidup kami. Bahkan keraguan bisa terjadi. Tapi Tuhan ungkapkan. Dan Tuhan sanggupkan memberi kepada kami keyakinan bahwa hidup orang percaya, Engkau yang akan tuntun dan jamin. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang telah kami terima. Terima kasih untuk Roh Kudus yang terus boleh menuntun hidup kami sampai berjumpa dengan Engkau. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Pada masa-masa berdiam di rumah, kiranya anugerah kemurahan Roh Kudus-Mu turun, sehingga Engkau memberi keyakinan, Engkau memberi jaminan bagi orang percaya tidak perlu takut. Banyak PHK, banyak mengalami perkara-perkara yang mengganggu secara ekonomi. Setelah nanti
peristiwa COVID ini berlalu. Tapi biarlah Engkau pegang tangan kami Tuhan. Karena Yesus Kristus itu adalah terang hidup kami yang selalu menyertai hidup kami. Pegang tangan kami. Turunkan berkat-Mu bagi jemaat di Jalan Mutiara, di Wahana, maupun dalam Kari Baru. Engkau nyatakan, Engkau bukakan, Engkau terangi, dan pegang seluruh kehidupan daripada jemaat yang hamba boleh ada di dalamnya. Kiranya Allah sumber damai sejahtera boleh turun, menolong dan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, hamba-Mu telah berdoa. Haleluya. Amin.